Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masuk pada perkuliahan pertama atau perdana, di mana kalian akan belajar tentang reklamasi pantai. Ya, di sini mata kuliahnya kalian bisa lihat di slide atas, yaitu penyusunan RPS. Ya, jadi karena ini kuliah perdana kita akan membahas apa itu mata kuliah reklamasi pantai dan bagaimana penilaiannya, supaya kalian bisa lulus dari mata kuliah reklamasi pantai ini. Ya, jadi mata kuliah reklamasi pantai ini masuk pada semester 8 ya, dengan jumlah SKS-nya 3. Nah, untuk pengembangan RPS itu saya sendiri ya, kalian sudah tahu karena ketika kalian belanjakan mata kuliah ini berarti kalian sudah tahu atau bisa memilih dosennya. Diketahui koordinator ya, Prof. Ratna, dan ketua program studi. Terus capaian pembelajarannya, program studinya ini itu pertama mampu mengimplementasikan karakter berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, serta menginternalisasi nilai, norma etika akademik, dan semangat kemandirian. CPL kedua yaitu memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dasar, matematika rekayasa, dan lain sebagainya. Jadi RPS ini nanti saya upload juga di Kalam, Umi, dan materi-materi semua di situ supaya kalian bisa melihat visi misi dari mata kuliah ini. Adapun CPMK-nya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama mampu memahami arah kebijakan pemerintah, mekanisme dan pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai dengan parameter geomorfologi, oceanografi, kaitannya dengan kegiatan reklamasi khususnya parameter pasang surut air laut dan sedimen. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menghitung proses abrasi, akresi laut akibat reklamasi pantai, teknik reklamasi pantai, dan menganalisis dampak reklamasi pantai. Nah, ini bahan kajian dari materi ini ya, ada 12 materi termasuk dari pendahuluan sampai studi kasusnya. Daftar pustaka yang dipakai itu ada 5 ya. Kalian bisa lihat ini. Kalian juga bisa searching langsung di websitenya. Terus ini adalah sub CPMK-nya, di mana masing-masing dari bahan ajar atau pertemuan kita setiap minggunya. Untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang definisi reklamasi pantai atau reklamasi. Yang kedua tentang kebijakan pemerintah. Jadi di mana reklamasi pantai ini erat kaitannya dengan kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, mampu menjelaskan parameter geomorfologi pantai dan laut yang berhubungan dengan reklamasi, khususnya parameter meteorologi. Yang keempat, menjelaskan parameter pasang surut. Kelima, menjelaskan dan bisa membedakan apa itu abrasi dan akresi. Terus tekniknya sampai ke sistemnya. Dari ketujuh materi ini atau pertemuan kita itu akan dievaluasi di ujian tengah semester atau mid semester ya, yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Setelah mid, kita akan masuk lagi ke pembahasan desain bangunan pengaman reklamasi pantai. Terus pemilihan bangunan pantai, tahap pelaksanaan reklamasi, terus bagaimana
ya, reklamasi pantai bisa dijadikan sebagai alternatif pengembangan kawasan pesisir. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas atau lebih banyak membahas tentang studi kasus. Karena kita bisa melihat studi kasus itu lebih penting supaya kalian bisa lebih memahami bahwa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini banyak akibat kelalaian dari kegiatan reklamasi pantai. Ini catatan ya, kalian cukup lihat. Terus ini hampir sama yang di atas, reklamasi pantai. Nah, ini adalah tugas ya. Jadi di RPS ini saya sudah masukkan juga tugas-tugas yang akan kalian jalani ya. Jadi selama perkuliahan reklamasi pantai ini kalian akan mendapatkan 5 tugas yang diantaranya akan masuk setiap 2 atau 3 kali pertemuan dapat tugas lagi. Jadi tugas pertama itu tentang apa itu reklamasi, jenisnya dan contohnya. Yang kedua, terbentuknya wilayah pesisir, pasut, dan sedimentasi. Yang ketiga, apa itu abrasi, akresi, apa itu SLR. Yang keempat, bangunan pengaman pantai. Dan yang kelima, studi kasus reklamasi pantai. Jadi saya biasanya ketika masuk di 3 pertemuan terakhir itu, saya membuat kelompok untuk kalian. Kalian akan mencari sebuah studi kasus dan kalian akan memaparkan di depan teman-teman kalian bagaimana studi kasus tersebut, bagaimana dampaknya, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah dari kegiatan reklamasi pantai. Nah, ini sub CPMK-nya untuk tugas masing-masing tugasnya. Ya, ini kalian bisa lihat dari status tugasnya itu ada sistematika penulisan sekitar 40% ya. Terus perhitungan kajian analisisnya 60 dan kerapian tugas 10%. Nah, untuk tugas studi kasus itu dikerjakan secara kelompok ya. Ini hampir sama ya, 40, 60% dan 10%. Waktu pelaksanaan, tugas pertama itu di minggu ketiga, tugas kedua di minggu keempat, tugas ketiga di minggu ke-6, tugas keempat di minggu ke-9, dan tugas kelima di minggu ke-14 atau pertemuan terakhir kita. Ini daftar pustakanya, kalian bisa lihat. Nah, ini bobot-bobot penilaiannya ya. Jadi kalau kalian mau lulus dari mata kuliah ini ya harus mendapatkan nilai di atas 70 ya atau 80 ya. Ini kalian bisa lihat 73 ya, sudah dapat C. Jadi kalian bisa melihat di sini. Terus ini cukup kalian baca saja ya, model-model atau cara penilaian dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tidak ada praktek ya, hanya kuliah murni teori semua. Nah, terus ini kalian bisa lihat pembobotan nilai ya. Jadi ini saya sudah tetapkan dari tahun ke tahun ya, setiap mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Jadi kalian bisa melihat untuk penilaian mid ya atau ujian tengah semester itu 15%, ujian akhir semester itu 15%, tugas dan lain-lainnya itu 20%, dan kehadiran 50%. Kenapa kehadiran lebih tinggi? Karena di sini mau dilihat sejauh mana kalian lebih sering aktif ya. Karena di sini kehadiran biasanya muncul kuis. Jadi ada tanya jawab, ada kuisnya. Di sini lebih tinggi nilainya. Saya bisa langsung memberikan nilai ketika saya bertanya, ada yang menjawab, langsung saya kasih poin 50 ya. Jadi di sini biasanya lebih banyak keaktifan kalian. Kalau untuk tugas biasanya kan hanya saya masukkan di kalam, kalian tinggal kerjakan. Tetapi banyak yang kerja tugas tapi tidak hadir, makanya saya kasih nilai hanya 20%. Atau misalkan kehadirannya full
ya 50%, tetapi tugas dan nilai meet-nya itu kurang, saya bisa kasih tugas tambahan ya. Tapi kalau kehadirannya memang sudah kurang tetapi tugas atau meet atau UAS-nya lebih tinggi, itu sama saja ya. Saya akan tetap kasih nilai objektif ya, maksudnya bagaimana cara kalian mendapatkan nilai, begitu juga saya kasih. Karena kehadiran kalian kurang. Sampai sini ada yang mau didiskusikan tentang kehadiran ini? Jelas ya? Jadi kita sudah sepakat ya. Jadi mata kuliah ini kita akan masuk setiap hari Senin ya, jam 9.30. Jadi saya harap sebelum 9.30 kalian sudah ada, dan kita akan memulai perkuliahan, dan saya akan kasihkan batas waktu sekitar 10 paling lama 15 menit terlambat ya. Kalau sudah terlambat berarti kelasnya atau pintunya akan saya tutup ya. Jadi ini sudah diketahui sama ketua program studi dan saya, supaya kalian bisa melihat bagaimana cara penilaiannya. Ini perkuliahannya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada perkuliahan pertama, di mana kita akan membahas tentang apa itu reklamasi. Nah, ini adalah kajian-kajian atau bab-bab yang kita akan bahas 6 pertemuan ke depannya ya. Yang pertama pertemuan itu adalah definisi reklamasi, yang kedua kebijakan, ketiga kondisinya, abrasi akresi, teknik reklamasi, sampai SLR ya. Nah, secara harfiah reklamasi itu adalah proses memperoleh kembali sesuatu dari kehilangan atau sesuatu yang kurang bermanfaat ya. Jadi reklamasi itu awalnya kondisinya bagus ya. Misalkan contoh, mungkin kalian belum dapat ya, karena kalian ini angkatan berapa tadi? 23 ya. Berarti tahun lahirnya 2005. Oh iya, masih muda sekali ya. Berarti kalian belum lahir. Itu dulu di Pantai Losari Makassar ini ya, kita ambil contoh Pantai Losari atau anjungan Pantai Losari situ, dia garis pantainya itu hanya pasir saja ya, pasir saja. Tetapi ini sudah dalam keadaan masih bagus. Maksudnya masih bagus, artinya masih bisa dipakai, bisa berenang, bisa berkunjung dan lain sebagainya. Nah, tetapi pemerintah berpikir bagaimana kalau kita manfaatkan lebih baik lagi. Nah, dia masuk kategori reklamasi. Jadi kita ingin membuat yang awalnya bagus bisa lebih bagus lagi. Nah, kalian bisa lihat sekarang anjungan Pantai Losari. Seandainya tidak begini modelnya, pasti lebih padat lagi penduduk. Karena kenapa? Orang kan tahunya itu dulu Makassar adalah wilayah pesisir yang paling bagus sunsetnya. Ya, Makassar itu dulu pernah masuk nominasi wilayah sunset atau wilayah yang bisa dinikmati ketika sunset, santai-santai di pinggir pantai. Makassar masuk, termasuk Bali. Jadi Makassar dan Bali itu bersaingan dulu ya, tapi kita kalahnya karena kurang domestiknya ya, maksudnya domestik dan internasionalnya yang kurang datang, sehingga penilaiannya jatuh di situ. Yang kedua, tapi kita lebih bagus ya, keadaan sunsetnya turun itu lebih indah, lebih bagus. Nah, pemerintah berpikir bagaimana caranya supaya pengunjung banyak, muat. Nah, dibikinkan reklamasi pantai di atasnya, dibikinkan anjungan, ditimbun, dibikinkan anjungan, jadilah seperti sekarang ini. Ya. Jadi berdasarkan Cambridge ya, memberikan 2 arti reklamasi, itu percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangunan atau pertanian dalam hukum Indonesia ya. Jadi di Undang-Undang Indonesia ini
sudah ditetapkan ya tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir bahwa reklamasi dilakukan untuk meningkatkan sumber daya lahan. Jadi kedepannya misalkan kalian pulang kampung, daerah kampung kalian ada di wilayah pantai, kalian lihat oh ini tidak berguna, tiba-tiba datang investor membangun berguna awalnya tapi lama-lama rusak, berarti gagal kegiatan reklamasinya. Karena tujuannya dari reklamasi ini bisa dari tahun ke tahun berkelanjutan, berlanjut. Kayak anjungan, awalnya itu hanya dibikinkan dulu tembok-tembok, nah, lama-lama dibikinkan lagi anjungan, lama-lama sekarang jadi CPI. Nah artinya kegiatan reklamasi di Makassar ini semakin tahun semakin berkembang. Artinya dia melihat oh berarti sukses kegiatannya. Nah jadi kalau ada daerah yang baru 1 sampai 5 tahun tidak jalan kegiatan reklamasinya berarti gagal. Ya, jadi di situ kalian harus melihat bahwa reklamasi itu tidak hanya memperbaiki tapi harus mempertahankan juga. Nah, jadi reklamasi adalah upaya pemanfaatan kawasan ya yang relatif tidak berguna atau kosong terus diubah. Terus ini kalian bisa juga lihat berbagai macam teori tentang reklamasi. Nah, reklamasi ini Dek, tidak hanya reklamasi pantai saja. Dia ada 5 macam. Ya. Ini kalian bisa lihat di atas. Pertama ada dikatakan reklamasi tanah. Reklamasi tanah ini di mana adalah proses membentuk daratan baru dari laut atau dari dasar sungai. Nah, di sini saya biasa bertanya sama mahasiswa, kira-kira contoh dari reklamasi tanah itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya kan tadi sudah bisa ceritakan, reklamasi pantai itu membuat daratannya yang tidak berguna menjadi lebih berguna. Nah, jadi awalnya itu pasir saja, tapi dibikinkan anjungan berguna. Itu masuk reklamasi pantai. Kira-kira kalau reklamasi tanah, contohnya di Makassar apa? Daerah pegunungan Pak. Tidak masuk. Beda. Mungkin di daerah Makassar Pak, tapi mungkin bisa dibilang penyeberangan laut untuk jembatan itu Pak, penyeberangan jembatan atau Oh, bukan. Kalau itu dia masuk bisa reklamasi sungai, sungai atau air. Tanah di sini karebosi. Kenapa bisa karebosi? yang ambulans Karling. Nah, pasti kalian biasa dilihat karebosi dulu itu lapangan bola. Terus dibikinkan reklamasi tanah di bawahnya sebagai mall. Nah, salah satunya mall di Indonesia di bawah tanah adalah karebosi saja. Di Indonesia itu cuma Makassar yang punya mall di bawah tanah. Yang lain itu tinggi. Jakarta itu rata-rata di atas, MUI, apartemen, baru mall, apartemen lagi. Malah ada mall, apartemen. Jadi dia memang ke atas. Kalau kita mall tak ke bawah tanah. Nah, itu masuk kegiatan reklamasi tanah. Karena memanfaatkan sebuah lahan bisa menjadi lebih berguna. Jadi di atasnya dia tetap bikinkan karebosi, lapangan, di bawahnya bikinkan mall. Ya, jadi bisa dikeruk, ya, terus dibikinkan mall. Ya, contohnya itu untuk reklamasi tanah. Kalau air itu juga tadi bisa ya bikin jembatan, tapi ini bisa mengarah ke kalau reklamasi air ini di mana kita akan membahas tentang air buangan, rumah tangga, bisnis. Contohnya adalah laundry. Nah, jadi usaha laundry itu seharusnya dia membersihkan dulu air yang dia pakai sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Ya, tapi sekarang kan tidak ada begitu. Ya, semua orang sudah bisa bikin kegiatan laundry. Ada modalmu, kau bikin usaha laundry. Padahal itu tidak boleh. Aturan Indonesia itu di mana-mana yang namanya usaha harus ada izinnya. Apalagi ini menggunakan lingkungan, air dari air tanah kau pakai. Pasti air bersih kau ambil, terus kau pakai, keluar ada sabunnya, ada bahan kimianya,
dan lain sebagainya, itu tidak boleh dibuang dulu langsung ke got. Harus disaring dulu, dibersihkan, baru dibuang ke got. Nah, itu masuk kategori reklamasi air. Ya, sistemnya adalah supaya air buangannya itu bisa lebih bersih. Nah, terus reklamasi sungai. Ya, misalkan ini Sungai Pampang. Ketika mau dilaksanakan atau mau dibersihkan ini sungai, dia masuk kegiatan reklamasi sungai. Jadi bisa dimanfaatkan. Contohnya juga di Jepang. Di Jepang itu kalian mungkin biasa dilihat tuh di YouTube. Jepang itu saking bersihnya, ada ikan mas, ikan koi. Itu mereka sudah melakukan reklamasi sungai. Dia bersihkan semua sungai-sungai itu. Ya, jadi kalau mau kegiatan tentang di sungai harus masuk reklamasi sungai. Nah, ini pertambangan kayak tadi temanmu bilang yang di gunung. Itu bisa masuk reklamasi pertambangan. Jadi misalkan di situ awalnya dulu ada tambang emas, atau jangan lupa emas, batu sungai kayak yang di Malino. Itu kan kalau sudah habis batunya, sudah habis mineralnya, langsung ditinggalkan. Nah, bagaimana caranya supaya masuk pohon baru lagi di situ? Dilakukan reklamasi pertambangan, mengembalikan daerah yang awalnya bagus, rusak, kita kasih bagus lagi. Jadi dia masuk dalam kategori reklamasi pertambangan. Terus saya mau tanya di sini, menurut pemahaman kalian, selama berapa umur kalian semua? 19. Sekarang saya mau tanya, kira-kira di sini menurut pemahaman kalian apa itu dibilang pantai? Oke. Ada lagi? Pantai. Ada yang tahu? Ya. Cocok temanmu ya? Hah? Ya. Cocok temanmu tadi ya, cuma kurang tepat. Jadi pantai itu adalah pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ya. Jadi saya biasa tanyakan itu mahasiswa, apa itu dibilang pantai kah? Banyak yang menjawab pantai itu Pak, ada pasirnya, ada batunya, ada lumpurnya. Berarti yang mana betul? Karena setiap kondisi pantai itu kan berbeda-beda ya, ada berlumpur, ada berpasir. Nah, kata yang paling tepat itu adalah pertemuan antara daratan dengan lautan. Terus dia dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi contohnya di belakang ini Pampang tidak bisa dikatakan pantai. Ya, walaupun dia daratan dengan air, tapi bukan pasang surut air laut. Ya. Nah, disinilah kalian harus mengubah mindsetnya, apa itu dibilang pantai. Makanya kalian mengambil mata kuliah ini, besok-besok kalau ditanya apa itu pantai, jangan mau kalian jawab ada pasirnya. Nah, salah. Ya. Jadi kalian sudah paham apa dikatakan pantai, apa dikatakan reklamasi. Nah, jadi reklamasi pantai adalah kegiatan yang memanfaatkan lahan yang kurang berguna menjadi lebih berguna dilakukan secara dikeringkan ya, disedot airnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk pada pembahasan sistem reklamasi. Nah, terus prinsipnya itu ya, kenapa dilaksanakan reklamasi? Untuk pengembangan kawasan budidaya. Misalkan di situ mau bikin tambak ikan atau udang ya, bisa dibikinkan reklamasi pantai. Yang kedua, karena kondisi kotanya yang cukup padat. Contoh kita Makassar. Makassar ini sudah padat sekali, makanya dibangun CPI di sana. Jadi nanti ke depannya Makassar itu semua aktivitas pemerintahan itu lari ke pantai. Makanya nanti dibikinkan, katanya situ mau dibikin menara. Jadi semua pemerintahan situ ada semua di situ. Daerah-daerah yang awalnya pemerintahan akan diubah menjadi permukiman. Karena mau dikasih satu tempat saja semua. Terus sistem reklamasi ya ada 3 secara timbunan. Timbunan ini jadi pasir langsung saja ditimbun di pantai. Pinggir pantai langsung saja ditimbun pasir, selesai. Ya. Ini biasanya lebih efisien, waktu lebih murah, tetapi tidak kuat, tidak bertahan. Karena
namanya laut, pasti dia akan selalu tinggi, ya. Jadi selalu mengambil sedimentasi timbunan ke laut, jadi berkurang, semakin berkurang dia punya daratan kalau kalian langsung timbun. Kalau sistem polder, ya, jadi dia dibikinkan dulu tanggul, baru dikasih keluar airnya, baru dibikinkan reklamasi pantai. Ya, ini biasanya dilakukan supaya pondasinya lebih kuat. Nah, bisa juga secara gabungan polder dan timbunan lebih kuat lagi. Seperti ini kalian bisa lihat gambarnya, atau seperti CPI sekarang, ya. Jadi dia dibikinkan tanggul dulu, airnya disedot, dibersihkan dasar-dasar lautnya, baru dibuatkan pondasi lebih kuat supaya kedepannya bisa lagi dibangun lebih tinggi, seperti kayak di Abu Dubai, ya. Itu semua sistem polder begini. Tidak hanya ditimbun, pasti dibikinkan tanggul dulu supaya lebih kuat. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ya, apa? Pak, gimana kalau misalnya daerah yang di pinggir pantai itu tergusur, jadi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat pesisir, Pak? Ya, dampaknya untuk masyarakat pesisir itu terhadap reklamasi pantai, mereka pasti akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ya, misalkan awalnya dia nelayan, tiba-tiba digusur karena ada kegiatan reklamasi, pasti pekerjaannya akan hilang. Nah, bagaimana caranya supaya tidak hilang? Kita tarik dia kerja di perusahaan kita. Ya, mungkin bisa hanya sebagai buruh atau OB. Tetapi setidaknya pekerjaannya atau kehidupannya itu tidak mati. Ya, jadi kita tidak bilang tinggalkan mereka, tapi kita harus mengajak mereka untuk ikut dalam kegiatan kita. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau memang reklamasi itu dilarang, kenapa yang dilakukan? Ya, memang reklamasi akan merusak lingkungan, ya. Jadi seharusnya memang tidak, artinya reklamasi itu selama ini memang merusak, tetapi kita bisa meminimalkan kerusakannya. Contohnya kita bisa memakai alat-alat yang ramah lingkungan. Misalkan tidak terlalu banyak merusak lingkungan seperti pengerukan, atau materialnya yang kita gunakan itu bisa juga dari laut, atau misalkan kayak tadi pekerjaan nelayan yang kita rusaki dia punya pekerjaan, tapi kita bisa tarik dia kembali mendapatkan pekerjaannya sebagai pekerjaan lain kayak OB, pegawai-pegawai di minimarket atau dan sebagainya. Kalau untuk di lingkungannya, yaitu misalkan di situ ada terumbu karang hidup, kita kasih pindah dia di tempat lain, ya. Jangan langsung digeruk dihancurkan, tidak, kita pindahkan mereka di tempat lain. Atau ikan, kita buatkan dia tempat khusus untuk ikan yang khusus yang ada di situ, ya. Jadi walaupun memang merusak, tapi kita bisa meminimalkan kerusakannya, ya. Sampai sini ada tanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut perkuliahan pertemuan kedua kita, di mana kita akan membahas tentang kebijakan. Memang di sini akan lebih fokus ya, undang-undang apa yang dipakai di kegiatan reklamasi pantai. Ini kalian bisa lihat ya, saya kasih lihatkan contoh-contoh materi-materi minggu depan ya. Ini untuk di wilayah Kota Makassar. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.